Sering kita dengar ya, bisnis besar itu kaku, sulit inovasi, sementara yang kecil lincah tapi rapuh. Bener nggak sih dikotomi ini? Itu pertanyaan bagus. Kali ini kita coba bongkar pemikiran Peter Drucker, salah satu raksasa pemikir manajemen itu. Ya, Drucker. Kita mau lihat gimana sih pantangannya soal kewirausahaan dan inovasi. Bisa nggak ditumbuhkan secara sistematis? Betul. Baik di perusahaan yang sudah mapan, atau ya di usaha rintisan baru. Sumber kita dari intisari pemikirannya di buku The Essential Drucker. Oke, kita bakal fokus ke bab-bab kunci soal bikin bisnis jadi wirausaha, kelola usaha baru, strategi-strateginya, sama prinsip inovasi kan? Tepat. Bab 10, 11, terus nanti kita singgung bab 12 soal strategi, dan bab 20 soal prinsip inovasi. Misi penelusuran kita kali ini ya, buat Anda para pendengar. Supaya bisa nangkap strategi nyata di balik inovasi yang sukses, dan gimana manajemen itu jadi kunci kewirausahaan. Begitu ya? Persis, biar lebih actionable gitu. Oke, mari kita mulai dari yang sering dianggap susah. Bisnis mapan. Katanya ukuran besar itu penghalang inovasi. Tapi Drucker nggak setuju kan? Nggak setuju sama sekali. Dia kasih contoh kayak Johnson & Johnson, 3M, Citibank. Mereka kan raksasa, tapi bisa terus inovasi. Jadi kuncinya bukan di ukuran ya, tapi di apa dong? Kebijakan dan praktik internal, itu kata Drucker. Inovasi itu butuh pendekatan sistematis, bukan cuma untung-untungan atau ide brilian sesekali. Sistematis? Gimana caranya? Apa praktek kuncinya? Nah, salah satu yang paling penting menurut Drucker, organisir unit inovasi itu secara terpisah dari bisnis utama. Dipisah. Kenapa harus dipisah? Bukannya malah nggak efisien ya? Justru itu. Logikanya mungkin kelihatan nggak efisien, tapi Drucker bilang bisnis yang udah jalan itu rakus. Rakus gimana maksudnya? Rakus waktu, rakus sumber daya, rakus perhatian manajemen. Semua kesedot ke rutinitas harian. Yang baru, yang belum jelas hasilnya, pasti kalah prioritas. Jadi kayak anak baru yang butuh perhatian khusus ya, kalau dicampur sama yang udah gede, kalah saing gitu. Semacam itu. Sering dianggap gangguan, atau diukur pakai standar yang sama dengan bisnis matang, yang nggak cocok. Ada contohnya nggak dari Drucker soal ini? Kegagalan gitu? Ada. Contoh klasik itu produsen perkakas mesin di AS. Mereka punya teknologi robotika lebih dulu loh, tapi gagal total. Wah, kok bisa? Padahal pionir. Soalnya unit robotika itu ditaruh di bawah manajemen lini produk yang udah ada. Akibatnya, ya itu tadi, nggak pernah jadi prioritas. Ditunda-tunda terus, fokus hilang. Peluangnya diambil pesaing. Kayaknya soal fokus juga penting ya. Betul, fokus. Inovasi sebaiknya dilakukan di area yang perusahaannya udah paham. Entah pasarnya, teknologinya, atau kekuatannya. Kenapa nggak boleh diversifikasi pas inovasi? Bukannya bagus coba hal baru? Risikonya tinggi banget. Coba masuk ke bisnis baru, pasar baru, teknologi baru sekaligus. Wah, itu manajemennya bakal kewalahan, kompleksitasnya luar biasa. Sulit berhasil. Jadi mending main di kandang sendiri dulu ya, atau yang deket-deket lah. Kurang lebih begitu. Fokus pada kekuatan yang ada. Nah ini nih, banyak perusahaan gede kan ambil jalan pintas. Akuisisi startup inovatif. Itu gimana menurut Drucker? Efektif? Umumnya, Drucker skeptis. Dia nggak lihat itu sebagai solusi gampang. Kenapa? Kan tinggal beli teknologi atau timnya. Masalahnya sering di budaya, prosedur, kebijakan. Perusahaan besar cenderung maksa sistemnya ke startup yang dibeli. Itu malah bisa mematikan semangat wirausaha si startup tadi. Oh jadi malah dipadamkan ya apinya? Bisa jadi. Kecuali ya, perusahaan pengakuisisi itu niat banget dan mampu mengintegrasikan dengan cepat dan hati-hati. Tapi itu jarang terjadi katanya. Seringnya ya gagal menghasilkan inovasi yang diharapkan. Jadi kesimpulannya buat bisnis mapan, nih, jadi wirausaha itu bukan cuma soal punya divisi R&D atau beli startup aja ya? Bukan sekedar itu, harus jadi bagian dari cara seluruh bisnis dikelola. Kebijakannya, strukturnya, fokusnya, kemauan mengelola yang baru secara beda. Nggak bisa cuma jadi kegiatan sampingan. Oke, jelas. Itu buat yang udah mapan. Sekarang, kita pindah ke usaha baru atau new venture. Biasanya kan kita fokus ke ide brilian pendirinya, semangatnya gitu. Tapi Drucker lihatnya beda ya? Betul. Drucker justru melihat paradoks. Tantangan terbesar usaha baru itu seringnya bukan kewirausahaannya,
tapi justru manajemennya. Bukan ide atau semangatnya, tapi manajemen. Kok bisa? Iya, banyak usaha baru gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena manajemennya nggak siap hadapi pertumbuhan, nggak siap sama kompleksitas. Contohnya Thomas Edison itu ya. Inventor hebat, perencana bisnis awal lumayan, tapi akhirnya kolaps karena nggak mau bangun tim manajemen, mau kontrol semua sendiri. Tepat. Itu contoh ekstrim betapa krusialnya manajemen, bahkan sejak awal. Makanya Drucker kasih 4 syarat manajemen kunci buat usaha baru. 4 syarat ya? Apa aja tuh yang pertama? Yang pertama, fokus pada pasar. Klise sih kedengarannya, tapi ini sering banget dilupain. Pendiri dan tim inti itu harus benar-benar turun ke pasar. Ngobrol sama calon pelanggan, pelanggan beneran, sama tim sales. Tujuannya apa? Bukannya pendiri udah paling tahu produknya. Justru untuk nantang asumsi internal. Apa sih produk ini menurut pelanggan? Nilainya apa buat mereka? Masalah apa yang beneran selesai? Jangan merasa paling tahu. Jadi validasi terus-menerus ke pasar ya, biar nggak kepedean. Betul. Drucker kasih contoh klasik persaingan Univac versus IBM dulu. Univac punya komputer teknisnya lebih unggul saat itu. Tapi kan IBM yang menang akhirnya di pasar mainframe. Kenapa tuh? Nah, itu dia. IBM, walau teknologinya mungkin sedikit di belakang awalnya, mereka lebih dengerin kebutuhan bisnis pelanggan. Jual solusi bukan cuma mesin canggih. Ada dukungan, layanan. Univac lebih fokus ke spek teknis. Jadi jangan sampai merasa lebih pintar dari pelanggan ya, karena pelanggan yang bayar. Itu intinya, bisnis dibayar untuk memuaskan pelanggan. Titik. Oke, fokus pasar. Penting. Syarat kedua apa? Kedua, wawasan finansial dan perencanaan kas. Ini penyakit klasik usaha baru pas tumbuh cepat, masalah duit, terutama cash flow. Pertumbuhan cepat malah bikin boros kas ya? Iya, nyedot kas banget. Makanya perlu proyeksi arus kas yang realistis, bahkan siapin skenario terburuk. Rencanain kebutuhan modal minimal 12-18 bulan ke depan. Kenapa harus sejauh itu rencanain modal? Biar nggak panik cari duit dadakan pas kas mepet. Pendanaan darurat itu biasanya mahal dan ganggu fokus bisnis. Terus struktur modalnya juga, utang sama ekuitasnya, perlu dievaluasi lagi seiring tumbuh. Selain proyeksi kas, ada lagi soal finansial? Sistem kontrol internal, ini juga krusial. Buat piutang, inventaris, biaya produksi, overhead, harus dibangun sebelum pertumbuhan meledak. Drucker bilang, pertumbuhan 40-50% setahun itu titik kritis. Kontrol informal nggak cukup lagi. Wah, detail juga ya soal keuangan ini. Bukan cuma catet-catet. Syarat ketiga apa? Ketiga, bangun tim manajemen puncak. Nah, ini sering ditunda-tunda. Kenapa? Kan belum butuh banget atau belum mampu bayar. Itu kesalahan fatal menurut Drucker. Tim itu harus mulai dibangun jauh sebelum benar-benar dibutuhkan kapasitasnya. Bahkan mungkin sebelum mampu bayar penuh. Loh, kok gitu? Soalnya tim solid itu butuh waktu buat nyatu. Belajar kerja bareng, paham bisnisnya. Kalau nunggu bisnisnya udah kegedean buat diurus satu orang, terus tim belum siap, ya lumpuh nanti. Gimana cara bangunnya kalau gitu? Identifikasi dulu aktivitas kunci bisnisnya apa aja, yang vital buat jalan dan tumbuh. Pasti ada manajemen orang dan manajemen uang, tapi mungkin ada pemasaran, produksi, inovasi, tergantung bisnisnya. Nah, pastikan ada orang kompeten yang tanggung jawab buat tiap area kunci itu. Contohnya siapa? Drucker sering pakai contoh Henry Ford dan James Couzens. Oh iya, Cousins yang ngurusin bisnismen keuangan Ford di awal-awal ya. Bener. Sukses besar Ford di awal itu banyak ditopang kejelian Couzens. Tapi pas Ford makin otoriter, terus Couzens dipaksa keluar karena Ford mau pegang semua, ya perusahaan mulai goyah dalam jangka panjang. Padahal produk masih bagus. Ini bukti pentingnya tim. Oke, tim kuat penting. Syarat keempat, ini katanya paling susah buat pendiri. Ya, ini soal diri sendiri. Pendiri harus mendefinisikan perannya secara objektif. Pertanyaannya bukan saya suka ngerjain apa atau saya jagonya di mana. Tapi bisnis ini butuh apa dari saya sekarang dan ke depan. Wah, ini butuh kerendahan hati ya, nggak egois. Banget. Harus fokus ke kebutuhan objektif bisnis. Contoh positifnya ada. Edwin Land dari Polaroid, dia sadar kuatnya di riset, ya dia fokus di situ pas perusahaan gede. Manajemen operasional kasih orang lain. Ada lagi? Ray Kroc dari McDonald.
Dia bukan pendiri asli, tapi perannya jadi kayak hati nurani pemasaran, jaga standar, fokus ke pelanggan. Nah, biar objektif, Drucker saranin pendiri punya dewan penasehat atau mentor luar, biar ada yang ngasih masukan jujur. Jadi 4 pilar manajemen ini, fokus pasar, finansial, tim, dan peran pendiri. Ini fondasi mutlak ya, sebelum mikirin strategi yang keren-keren. Tepat sekali. Fondasi ini kokoh, baru kita bisa bicara soal strategi masuk pasar yang lebih spesifik, yang Drucker bahas di bab 12. Nah, ini dia, strategi kewirausahaan dari bab 12. Setelah fondasi manajemen kuat, gimana caranya masuk dan kuasai pasar? Strategi pertama yang paling gahar apa nih? Yang paling ambisius, Drucker pakai istilah dari Jenderal Perang Sipil AS, being fastest with the most. Kasarnya, jadi yang pertama dengan kekuatan terbesar. Pertama dan langsung dominan ya? Ya. Tujuannya apa? Jelas, kepemimpinan pasar, bahkan dominasi total. Secepat mungkin, ini strategi buat ngubah peta industri. Kedengarannya berisiko banget. Syaratnya apa aja biar bisa jalan? Sangat berisiko. Makanya, pertama, tujuannya harus jelas banget dari awal. Mau ngapain, mau kuasai apa. Kedua, siap gelontorin sumber daya besar-besaran, uang, orang, fasilitas. Begitu ada tanda sukses awal, langsung hajar. Harus all in gitu ya? Ada lagi? Yang paling penting, nggak boleh berhenti inovasi. Udah jadi nomor 1, justru harus makin kenceng inovasinya, biar nggak kesusul. Ada contoh sukses strategi ini? Contoh klasiknya Hoffmann Roche di industri vitamin. Dulu pas vitamin baru ketemu, potensi belum jelas. Mereka berani taruhan besar. Rekrut penemu kunci, invest gila-gilaan buat produksi dan pasar global. Hasilnya? Puluhan tahun kemudian, paten udah lewat lama. Mereka masih dominan di pasar vitamin dunia. Posisi udah kuat banget. DuPont dengan Nilon juga mirip. Investasi masif buat dominasi pasar serat sintetis baru. Oke, itu strategi gebuk langsung. Pasti ada cara lain kan yang nggak sefrontal itu. Drucker nyebut creative imitation atau imitasi kreatif. Ini gimana maksudnya? Niru kok kreatif? Nah, kuncinya di kata kreatif itu. Ini bukan jiplak-plek terus jual murah, bukan. Imitasi kreatif itu mulainya dari pasar, dari pelanggan. Gimana tuh mulainya dari pasar? Si imitator kreatif ini ngeliat apa yang dibikin sama pionir. Terus dia tanya, ini bagus, tapi apa ya yang kurang buat pelanggan? Nilai apa yang belum dikasih atau belum sempurna sama si pionir? Oh, jadi dia cari celah nilai yang ditinggalin pionir di mata pelanggan ya? Bukan cuma niru produknya? Tepat. Keunggulannya seringkali bukan di teknologi original, tapi di wawasan pasar. Dia lebih ngerti maunya pasar daripada si penemu asli. Contohnya balik lagi ke IBM versus Univac tadi. IBM niru Univac tapi lebih pas sama kebutuhan bisnis ya? Iya, IBM secara kreatif nyempurnain konsep komputer buat bisnis. Fokus ke layanan, kemudahan relatif ya saat itu. Itu ternyata lebih penting buat pasar korporat daripada cuma kecepatan hitung. Ada contoh lain nggak? Sony dengan radio transistor portable. Transistor itu temuan Bell Labs di AS. Tapi perusahaan elektronik gede di AS waktu itu anggap remeh buat pasar konsumen. Belum sebagus tabung vakum katanya. Terus Sony lihat peluang? Betul. Sony adaptasi teknologi transistor secara kreatif buat radio kecil, murah, portable. Mereka nggak nemuin transistor, tapi mereka menciptakan pasar massal buat aplikasinya. Itu imitasinya, tapi kreatif banget. Judo. Judo. Kayak banting lawan pakai kekuatan lawan. Hahaha, analoginya gitu. Strategi ini manfaatin kebiasaan buruk, kesombongan, atau titik buta pemain mapan yang udah dominan di pasar. Drucker nemu beberapa celah yang sering ditinggalin pemimpin pasar. Celah gimana tuh contohnya? Pemimpin pasar kan biasanya kuat banget. Misalnya, pemimpin pasar suka fokus cuma ke segmen paling atas, paling untung. Istilahnya, creaming the market. Segmen bawah yang lebih gede tapi margin tipis diabaikan. Nah, itu celah. Terus apalagi kebiasaan buruknya? Soal definisi kualitas, pemimpin pasar sering kejebak mikir kualitas itu fitur canggih, biaya mahal. Padahal kualitas di mata pelanggan itu ya yang berguna, andal, sesuai harga. Itu bisa jadi titik lemah kalau mereka salah asumsi. Ada lagi nggak? Ada ilusi harga premium. Pasang harga tinggi cuma modal merek atau posisi pasar. Padahal nilainya nggak sepadan. Itu buka pintu buat pesaing yang kasih nilai mirip, harga lebih masuk akal.
Atau maksain bikin satu produk sempurna buat semua orang, padahal jadinya nggak optimal buat siapa-siapa. Nah, judo nyerang titik-titik ini. Contohnya gimana prakteknya? Contoh klasik di AS itu, MCI dan Sprint nantang raksasa telekomunikasi AT&T Bell System dulu. AT&T fokus banget ke telepon suara mahal berkualitas tinggi versi mereka, tapi agak lambat respons kebutuhan baru kayak komunikasi data atau telepon murah. Terus MCI dan Sprint masuk? Iya, mereka masuk ke celah itu. Manfaatin keengganan AT&T ganggu bisnis utamanya yang super untung. Mereka nggak head-to-head langsung serang kekuatan AT&T, tapi mukulin di tempat yang kosong, manfaatin titik buta si raksasa. Tapi ini bukan cuma soal banting harga murah kan? Cara layaninya, harus ada nilai beda yang jelas. Bukan cuma replika murahan, harus ada sesuatu yang baru. Oke, jadi ada strategi buat rebut pasar besar, ada yang pakai kelengahan lawan. Nah, Drucker juga bahas strategi buat main di niche ekologis atau ceruk pasar kan. Ini lebih cari kolam kecil buat dikuasai ya. Betul sekali. Ini soal nyiptain posisi yang terlindungi dan bisa dikontrol di segmen pasar yang lebih kecil. Ada beberapa jenis strategi niche. Pertama, toll gate strategy. Strategi gerbang tol. Gerbang tol, maksudnya gimana? Ngontrol akses gitu? Iya, ini terjadi kalau perusahaan bisa ngontrol produk atau layanan yang esensial, nggak tergantikan dalam suatu proses atau sistem yang lebih besar. Padahal kontribusi biayanya mungkin kecil. Contohnya gimana? Drucker kasih contoh Alcon Laboratories. Mereka bikin enzim khusus buat operasi katarak. Biaya enzimnya kecil dibanding total biaya operasi. Tapi tanpa enzim itu, operasi nggak bisa jalan pakai teknik tertentu. Nah, karena pasarnya kecil dan butuh skill spesifik, nggak banyak pemain besar minat. Jadi Alcon bisa ngontrol gerbang tol ini. Wah, menarik. Kayak punya kunci penting buat pintu yang harus dilewatin banyak orang ya. Jenis niche lain apa? Ada specialty skill niche, ceruk keahlian khusus. Ini bukan soal produk unik, tapi penguasaan keahlian super spesifik yang dibutuhkan. Biasanya didapat pas awal banget suatu industri atau tren baru muncul. Kuncinya di timing sama bangun reputasi ahli tak tertandingi sejak dini. Contohnya? Bayangin perusahaan komponen khusus kayak sistem listrik atau rem di awal industri mobil. Mereka mungkin nggak setenar Ford, tapi posisinya kuat karena semua produsen mobil butuh keahlian mereka. Contoh lain dari Drucker, itu Carl Baedeker. Namanya jadi identik sama buku panduan wisata berkualitas. Kenapa bisa gitu? Karena dia mulai duluan banget, bikin standar, bangun reputasi ahli mendalam sebelum orang lain kepikiran. Dia memiliki keahlian itu. Jadi masuk duluan dengan skill super spesifik. Ada lagi nggak jenis niche? Yang terakhir, specialty market niche, ceruk pasar khusus. Bedanya sama skill niche, fokusnya bukan keahlian teknis, tapi ke pengetahuan mendalam soal pasar tertentu yang sangat spesifik. Contohnya? Drucker cerita ada dua perusahaan, Inggris dan Denmark, yang dominasi pasar global oven pemanggang kue otomatis skala industri. Bukan karena ovennya paling canggih sedunia. Terus karena apa, Dang? Karena mereka kenal banget kebutuhan, selera, jaringan para pembuat kue skala besar di seluruh dunia. Dan sebaliknya, mereka punya pasar itu karena paham banget, bukan cuma teknologi. Mirip kayak Thomas Cook atau Amex dengan Traveler's Check dulu kali ya. Kuasai pasar karena jaringan global dan paham pasar pelancong. Bisa jadi, contoh relevan. Tapi strategi niche ini ada risikonya juga loh. Apa resikonya? Jadi terlalu nyaman di kolam kecil. Nah, itu dia. Risikonya kalau pasar yang tadinya khusus itu tiba-tiba meledak jadi pasar massal atau pecah jadi banyak segmen baru. Pemain niche bisa hilang posisi uniknya kalau nggak cepat adaptasi. Drucker contohin Coty di kosmetik. Coty, kenapa? Mereka dominan banget pas kosmetik masih pasar khusus kelas atas. Tapi pas pasar meledak jadi segmen mewah dan massal, Coty bingung milih fokus. Akhirnya, kehilangan kepemimpinan. Jadi pemain niche harus selalu waspada ya sama perubahan di luar. Harus banget waspada perubahan struktur pasar atau teknologi yang bisa bikin niche mereka nggak relevan lagi. Luar biasa ya pemetaan strategi dari Drucker ini. Banyak jalan menuju menuju pasar. Nah, selain strategi, Drucker juga bilang inovasi itu bukan sihir, tapi disiplin. Ada prinsip-prinsipnya. Kita bedah yuk beberapa prinsip kunci dari bab 20 ini buat Anda. Siap. Drucker memang menguraikan beberapa hal yang harus dilakukan, the do's, dalam inovasi. Prinsip paling dasar,
mulai dengan analisis peluang secara sistematis. Inovasi sukses itu jarang datang dari wangsit, tapi dari pencarian yang sengaja dan terstruktur. Sumber peluangnya dari mana aja? Gimana nyarinya? Drucker identifikasi 7 sumber utama. Kejadian tak terduga, sukses atau gagal, internal-eksternal. Terus, inkongruensi atau kesenjangan antara realita dan asumsi. Lalu, kebutuhan proses. Cari mata rantai lemah. Oke, baru 3. Lanjutannya? Keempat, perubahan struktur industri atau pasar. Kelima, perubahan demografi. Keenam, perubahan persepsi, makna, atau suasana hati. Dan ketujuh, pengetahuan baru ilmiah atau non-ilmiah. Nah, 7 sumber ini perlu dipantau terus. Wah, banyak juga ya sumbernya, jadi kayak detektif peluang lulu. Apalagi yang harus dilakukan? Kedua, sadari kalau inovasi itu konseptual dan perseptual. Angka dan laporan aja nggak cukup, harus keluar, lihat langsung, tanya, dengar, pahami makna di balik data. Ketiga, jaga inovasi tetap sederhana dan fokus. Sederhana. Kenapa harus sederhana? Inovasi hebat itu seringnya simpel intinya. Kalau rumit, susah diimplementasi, susah diperbaiki, susah dipahami pasar. Inovasi terbaik itu bikin orang bilang, ini kan jelas banget, kok nggak kepikiran ya dari dulu? Bener juga ya, prinsip keempat dan kelima. Keempat, mulai dari skala kecil, tapi tujuannya jelas. Aplikasinya spesifik. Jangan coba langsung serba besar. Uji coba dulu. Kelima, ini penting. Inovasi harus targetnya mencapai kepemimpinan. Di pasar atau ceruk tertentu. Bukan cuma ikut-ikutan atau perbaikan dikit-dikit. Harus signifikan dampaknya. Oke, itu yang do's. Sekarang yang jangan dilakukan, the don'ts. Apa aja pantangannya? Pertama, jangan coba terlalu pintar atau terlalu rumit. Desain atau eksekusi yang ribet banget, hampir pasti gagal. Simple itu kunci. Kedua, jangan diversifikasi berlebihan. Jangan pecah fokus. Jangan coba terlalu banyak hal sekaligus dalam satu inovasi. Tetap di inti kekuatan. Ini nyambung sama prinsip fokus tadi ya. Betul. Yang ketiga apa? Ketiga, jangan inovasi untuk masa depan yang terlalu jauh dan abstrak. Inovasi harus ada aplikasi praktis atau bisa diuji di masa kini. Walau potensi jangka panjangnya gede, harus ada pijakan di realitas sekarang. Kayak Edison tadi, dia nunggu pengetahuan soal lampu cukup matang, baru gaspol pengembangan komersial. Harus relevan sekarang ya, bukan cuma mimpi. Oke, terakhir nih, Drucker sebut ada 3 kondisi penting biar inovasi sukses. Apa aja tuh? Pertama, inovasi itu kerja keras. Butuh pengetahuan, fokus, tekun, seringnya juga cerdik. Bukan nunggu ilham sambil ngopi. Harus usaha keras. Kedua, inovasi harus dibangun di atas kekuatan. Kekuatan perusahaan atau kekuatan si inovatornya. Harus ada klik, kecocokan gitu. Si inovator harus beneran peduli sama peluang itu. Kenapa harus peduli? Soalnya jalan inovasi itu sering panjang dan banyak tantangan. Kalau nggak ada passion atau kepedulian, gampang nyerah di tengah jalan. Harus cocok secara temperamen juga. Oke, kerja keras, bangun di atas kekuatan. Kondisi ketiga? Ketiga, dan ini dalam banget maknanya, inovasi itu pada akhirnya berdampak ke masyarakat dan manusia. Inovasi sukses itu mengubah cara orang kerja, hidup, lihat dunia, atau bertindak. Karena dampaknya ini, Drucker bilang inovator sejati itu bukan penjudi. Bukan penjudi, terus apa? Mereka itu pengelola resiko yang cermat, paham potensi dan tantangannya, terus kerja keras mewujudkan visi mereka, bukan ambil resiko ngawur. Wah, mencerahkan banget ya semua ini. Jadi kalau kita rangkum nih, pemikiran Drucker soal kewirausahaan dan inovasi itu, intinya ini bukan sihir, bukan untung-untungan. Betul. Ini hasil dari manajemen yang sistematis, baik di bisnis mapan maupun baru. Hasil dari penerapan strategi yang cerdas dan pas sasaran. Entah itu jadi yang pertama, imitasi kreatif, judo, atau niche. Dan juga hasil dari kedisiplinan ngikutin prinsip-prinsip inovasi ya. Fokus pasar, finansial kuat, tim solid, manfaatin kekuatan, jaga kesederhanaan. Itu benang merahnya Kyle-nya. Persis. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan reflektif buat Anda, pendengar kami. Dari semua praktik manajemen, strategi, dan prinsip inovasi tadi, mana sih yang paling klik atau relevan sama tantangan atau peluang yang Anda hadapi sekarang? Baik di kerjaan atau mungkin di usaha Anda sendiri ya. Iya. Dan yang lebih penting lagi,
kekuatan spesifik apa yang Anda atau organisasi Anda punya yang bisa jadi fondasi buat dorong inovasi itu? Apa modal Anda? Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak pemikiran provokatif ini dari Drucker. Inovasi itu kan mengubah nilai dan perilaku. Seringnya pelan-pelan, nggak sadar. Coba deh Anda lihat sekeliling. Amati sejenak. Inovasi apa bisa teknologi, produk, layanan, model bisnis, atau bahkan inovasi sosial yang lagi terjadi sekarang di sekitar Anda, yang mungkin diam-diam mulai mengubah cara Anda lihat sesuatu, cara kerja, cara interaksi, cara ambil keputusan. Sesuatu yang mungkin dampaknya belum terasa banget, tapi pelan-pelan lagi ngebentuk realitas baru. Apa ya itu buat Anda? Coba direnungkan.